Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamzah. Saya mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0541290072. Kali ini saya akan membuat video tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Oke. Jadi tugas yang diberikan adalah yang pertama yaitu membuat program Java yang mengurutkan dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Kemudian untuk variabelnya ini ditentukan sendiri dan membuat analisa kinerja algoritma. Kemudian tugas yang kedua itu membuat mengurutkan data juga menggunakan metode counting sort. Kemudian untuk variabelnya ditentukan manual juga oleh saya. Kemudian membuat analisa. Jadi nanti ini kita akan compare hasil analisa pengurutan dalam Java menggunakan metode merge sort dan counting sort gitu. Oke. Yang pertama kita import dulu Javanya. Oke. Kemudian karena di sini compare, saya akan buat satu function global dulu. Nanti dari function global itu akan memanggil metode counting sort dan juga merge sort itu. Oke, kita buat dulu public class tugas 2. Oke, dapat public static void main. Oke, string. Oke, saya akan buat dua variabel dulu untuk menampung array. Misalkan list 1. Oke. Karena saya buat acak. Ikutin ini. Kemudian kita buat juga satu array lagi untuk list 2. Untuk angkanya saya samakan saja. Jadi nanti kita akan compare penggunaan merge sort dan counting sort dengan array berbeda dan angka yang sama. Oke, kita sudah punya data untuk di ini. Terus nanti saya akan panggil, nama fungsinya adalah merge sort, pakai list 1. Ini kalau kita pakai merge sort kita harus menentukan nilai yang paling awal dan paling akhir gitu. Ini berarti kan kita mulai dari indeks array ke 0 sampai array indeks terakhir. Kalau di sini angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada 8 angka, berarti array ini dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 7. Jadi kita harus ambil length dari array ini, kemudian kita kurangi 1 untuk mendapatkan indeks terakhir dari array ini. Seperti itu. Oke, selain merge sort kita nanti pakai counting sort. Kita pakai list 2. Kalau counting sort ini kita nggak perlu ini ya, nggak perlu menentukan mana nilai mana ujung kanan, mana nilai awal dan mana nilai akhirnya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk membuat functionnya. Yang pertama kita buat dulu public static
Oke, di sini kita akan ambil parameternya, yaitu array-nya dulu. Kemudian nilai pertama kita kasih nama left. Oke. Nah, kita sudah membuat function untuk menampung parameternya. Jadi kita nanti ketika merge sort ini dipanggil, list 1 array ini akan dikirimkan ke function ini. Kemudian 0 ini adalah indeks ke 0, berarti angka 34 menjadi parameter kedua. Kemudian nilai terakhir, indeks terakhir yaitu 12 ini akan dilemparkan ke sini gitu. Jadi nanti yang masuk ke merge sort ini adalah array ini, kemudian angka 34 dan juga 0 dan juga 7 seperti itu. Jadi memberitahu bahwa ada array dengan panjang 8. Oke, baris nilai indeks pertamanya dari 0 dan indeks terakhir adalah 7 seperti itu. Oke, kita mulai. Kita buat condition dulu. Ini kalau left kurang dari right. Oke, kita cari kalau leftnya kurang dari right, maksudnya kalau indeks awalnya itu lebih kecil dari indeks terakhir. Dalam artian di sini kalau misalkan array itu cuma ada satu, berarti kita tidak memproses, itu tidak perlu diurutkan gitu. Kalau misalkan indeksnya 2, itu baru bisa, dan seterusnya gitu. Jadi arraynya minimal ada 2. Oke, kita cari indeks tengahnya. Oke, ini sama dengan left plus right. Kita bagi 2. Ini untuk menemukan indeks tengahnya gitu. Oke. Nah, kalau merge sort ini kita bisa panggil lagi. Jadi kita panggil ulang function ini. Jadi setelah dapat ini kita panggil lagi merge sort. Oke, kita lempar array-nya, kemudian left ini sebagai nilai paling akhirnya, dan juga mid ini nanti yang akan jadi nilai terakhir dari bagian kiri gitu. Jadi merge sort ini kita bagi 2, kemudian kita urutkan gitu, dan sampai ketemu urut semuanya, dibagi 2 diurutkan, dibagi 2 diurutkan gitu. Maaf, dibagi 2 kanan dan kiri dan kanan. Setelah ini diurutkan dan ini diurutkan, kemudian digabungkan lagi seperti itu. Oke, berarti kita perlu panggil function ini lagi, mengirim array dengan nilai pertamanya adalah nilai mid plus 1 ini, kemudian kita kirim yang kedua seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita menampung array-nya ya. Oke. Array namanya sama dengan new int mid dikurangi left plus 1, kemudian int yang bagian kanan kita tampung juga. Oke, seperti ini. Oke,
kita tampung lagi, kita copy ya. Nanti kita buat looping di sini. I kurang dari left array dot length i plus plus kurang kurawal. Oke, kita masukkan left array dari indeks i sama dengan array left i1 plus i. Oke, kita tampung juga satunya. Kita tadi sudah pakai variabel i, sekarang pakai j. Array dot length ini j plus, kemudian ini array untuk j sama dengan array mid plus 1 plus j ini. Oke, nah, nanti setelah kita sudah dapat urutannya, itu kita gabungkan antara array yang kanan dan yang kiri, gabungkan dan diurutkan lagi. int i sama dengan 0, j sama dengan 0. Oke, kita terus k sama dengan left. Oke, kita pakai while i kurang dari left array dot length dan j kurang dari right array dot length jika left array dari indeks i lebih dari sama dengan right array indeks j, maka array k itu sama dengan left array dari indeks i ini. Terus kita kita tambah nilai i, kemudian dikasih juga else nya. Else ini berarti kalau left array kurang dari right array ya. Jadi array k itu sama dengan right array indeks j, j nya diiterasi. Nah tadi maaf saya mau bilang iterasi. Oke, terus kita iterasikan nilai k juga seperti itu. Terus kemudian masuk ke tahap terakhir, itu kita pakai while i kurang dari left array, kurang dari panjang left array. Array k, array indeks k itu kita masukkan nilainya left array. Oke, kita iterasikan nilai i dan juga nilai k. Oke, while yang kedua, kalau j kurang dari
right, kurang dari panjang lengthnya, kurang dari lengthnya right array. Oke, kita masukkan nilai array k itu sebagai nilai right array index j. Ini kita iterasikan j dan k. Oke, seperti ini. Nanti sudah akan mengurutkan. Nah, sebelum nyoba, saya mau lanjutkan dulu untuk membuat fungsinya counting sort supaya nanti tidak error kalau kita jalankan. Oke, public static void counting sort. Kita terima parameternya hanya array dari angka yang kita definisikan di atas ya. Oke, kita kasih ini dulu pengecekan. Misalkan kalau array lengthnya sama dengan 0, berarti arraynya kosong, berarti kan tidak ada yang di ini ya, tidak ada yang diurutkan. Kita kembalikan program ini. Oke, kita buat variabel untuk mencari nilai minimal. Untuk mencari nilai apa ya sebutnya, value dari indeks pertama dari array yang diberikan. Terus max-nya dapat looping di sini. Jika saya pakai looping yang biasa saja, for int i sama dengan 0, i kurang dari array length, terus iterasikan i. Jika array index i kurang dari min, maka min sama dengan array i. Ini untuk mengurutkannya nanti ya. Ini if array i lebih dari max, jadi max sama dengan array i, kita simpan di sini gitu. Oke, kita buat array namanya count. Array harus dikasih seperti ini, count sama dengan int untuk panjangnya itu max dikurangi min plus 1. Oke, titik koma jangan lupa. Terus kita buat looping lagi. Berawal int i sama dengan 0, kemudian i kurang dari panjang array dot length ya ini, terus kita iterasikan i. Oke, terus kita assign value nya kurangi min, diiterasikan seperti ini. Typo ya. Oke, terus kita buat variabel indeksnya kita mulai dari 0, nanti kita naikkan indeksnya. Oke, kita buat looping ini sama dengan count, kita
kita looping di dalamnya count. Oke, ini kita kasih tambahan ini ya, kondisi, terus kita countingnya ini, kita loopingnya ini mundur gitu. Jadi apa namanya, kita loopingnya ini nanti dari nilai terbesarnya dulu, dari misalkan ini count length-nya itu dapat 8 gitu. Jadi ini nanti loopingnya dari 8 dulu, 8 sampai 0 gitu. 8 sampai 1 sebenarnya, tapi karena ini berarti kan count length kurang dari 1 dulu, berarti indeks terakhir di angka 7 sampai i ini sama dengan 0 gitu. Terus i nya di iterasinya diturunkan satu-satu gitu. Oke, kita pakai while di sini. Kalau count indeks i itu lebih dari 0, oke, indeks sama dengan i plus min. Oke, indeksnya kita naikkan, kemudian countnya kita turunkan. Oke, nah, seperti ini nih kita sudah jadi dua fungsinya untuk merge sort dan counting sort. Ini kalau dilihat sekilas dari sisi pembuatan codingnya lebih simple counting sort ya. Counting sort ini cuma baris ya, maaf kalau nggak pakai enter. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 baris. Kalau sama sudah dirapikan berarti 1 tambah 3 baris, 21 baris. Kalau yang merge sort ini kelihatan ya, jauh lebih banyak barisnya. Oke, tapi ini hanya dari effort nulis codingnya ya. Nanti kita analisa juga dari sisi performanya gitu, karena kan kita kalau buat coding kita butuh yang itu performance-nya, bukan hanya effort untuk ngodingnya. Oke, program ini harusnya sudah jalan, tapi kita nanti tidak bisa lihat apa-apa gitu, karena kan sudah disimpan di sini ya sudah gitu. Berarti kita perlu tampilkan dulu nilainya. Kita pakai system dot out dot println. Kita namai hasilnya aja, hasil counting sort. Terus ini yang kita list 2. Oke, kemudian ini kita tampilkan juga di hasil setelah kita memanggil yang merge sort, ya merge sort. Ini kita namanya, kemudian ini list 1 karena kita sesuai ini ya, sesuai apa metode, maaf, fungsi yang memanggil waktu merge sort ini kan melemparkan list 1 gitu. Jadi setelah list 1 ini dipanggil di fungsi ini, nanti list 1 sudah berubah, jadi urutannya berubah dari sini gitu. Nah, selain hasilnya berarti kita butuh itu waktu.
Oke, di sebelum memanggil metodenya, functionnya, kita buat dulu variabel long. Ini kita simpen start time dengan system.nano time. Ini fungsinya apa? Ini nanti kita pakai untuk ini biar kita tahu hasil execution time-nya gitu. Kalau kita jalankan terus kita pakai timer atau stopwatch manual gitu, kayaknya nggak akan ketahuan gitu ya, mungkin belum 1 detik sudah selesai gitu. Atau bahkan kita nggak bisa bener-bener barengan menjalankan coding ini dan menjalankan klik start timernya gitu. Jadi yang lebih akurat kita minta Java ini juga menghitung gitu. Nah, seperti ini. Oke, terus kita tampilkan di sini system.out dengan waktu eksekusi ini aja. Terus kita tampilkan ya end time dikurangi start time. Nah, ini kalau kita pakai sistem nano time itu nanti satuannya adalah nanosecond. Oke, kita buat juga ini untuk yang counting sort. Oke, seperti ini. Oke, kita coba jalankan Java tugas 2 Java. Bismillah. Oh maaf, Aika sama ini ada ini ya, di baris 50 saya ada kurang menambahkan titik koma. Oke, Java itu penting sekali ya titik komanya. Oke. Wih. Bentar. Yang error di sini saya cari tahu dulu. Banyak. Dulu deh, ini saya tahu ini INT 36 ini karena harusnya gini. Oke, nah, kita coba dulu jalankan ulang. Nah, tinggal 2 errornya. Oke, variable start time is already defined in method main string. Apa ya? Ini saya pause dulu sebentar videonya untuk saya cari tahu. Oke, ini saya tahu kenapa errornya. Ini karena ini saya deklarasikan 2 kali dengan nama yang sama variabelnya. Jadi harusnya di sini kita tinggal replace saja value-nya. Oke. Nah, kita coba jalankan ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Oke. Nah, ini hasilnya. Kita kalau dari execution time itu ini ya,
Kalau merge sort itu hasil eksekusinya 8.900 nanosecond, sedangkan counting sort itu 9.300 nanosecond. Padahal dari sisi code lebih panjang ya, gitu. Seperti itu. Nah, kita coba memperpanjang lagi arraynya. Misalkan ya, saya bikin aja nih. Oke, ini ada berapa nih elemennya? 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oke, untuk 31 data kita coba ya. Kita duplikat dulu. Oke, kita jalankan ulang. Oke. Kalau datanya lebih banyak, ternyata hasilnya counting sort itu lebih singkat ya. Counting sort untuk 31 elemen array itu 15.900 nanosecond. Sedangkan untuk merge sort itu 23.500. Di sini terasa ya perbedaannya. Berarti kita coba cari angka ininya ya, angka optimalnya mana yang benar-benar hampir nggak ada perbedaannya gitu. Oke, kita coba hapus 3 elemen, kemudian kita jalankan ulang. Oke, di sini masih ada selisih sekitar 3000 ini ya, 3000 nanosecond. Kita coba kurangi lagi data yang di tengah ya. Kita kurangi 2. Oke. Nah, di sini masih sekitar 3000 ya selisihnya. Oke, kita kurangi 3 lagi. Setelah dikurangi lagi selisihnya jadi semakin jauh ya, jadi 18.000 dan 12.000, ini sekitar 6.000 jadinya selisihnya. Padahal di awal dengan data yang cuma 8 itu ini selisihnya hanya 400 nanosecond. Coba kita agak ekstrim ya, kita kuranginya. Nah, kalau seperti ini kembali lagi ya, counting sort jadi lebih lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk 12 data. Oke, kita coba kembalikan dulu. Kita hapus 3 lagi. Jalankan ulang. Oke, selisihnya masih terlihat jauh. Jadi kita hapus lagi 3. Oke, ini mulai terlihat ya. Kita hapus 2 dulu. Kita coba 1 aja dulu. Oke, belum ada perubahan signifikan. Lonjakannya enggak bisa ini ya, ternyata enggak yang dari maksudnya saya tadi tuh mau nyari mana yang balance gitu loh,
di 14.000 dan misalkan 14.100 gitu. Ternyata nggak bisa seperti itu. Jadi ini tadi percobaan terakhir hanya mengurangi satu data, dimana awalnya itu counting sort lebih cepat dengan perbedaan kurang lebih 3.300 nanosecond. Kemudian setelah dikurangi satu elemen, itu counting sort langsung jadi lebih lama dengan perbedaan 4.300 nanosecond gitu. Jadi saya belum bisa menemukan mana balance-nya gitu. Cuma kalau dilihat dari pola seperti ini, berarti penggunaan counting sort ini lebih cocok untuk ini data-data yang panjang gitu, yang arraynya panjang gitu. Kalau elemennya hanya sedikit yang kita urutkan, maka ya itu penggunaan penggunaan merge sort ini lebih optimal gitu, seperti itu. Oke, mungkin sekian video untuk tugas 2. Saya mohon maaf kalau durasinya terlalu lama karena tadi sempat ada error dan apa namanya, saya mencoba-coba untuk membandingkan jumlah arraynya seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.